Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Beberapa hari ini saya mengikuti pelatihan online melalui platform Merdeka Mengajar. Dan beberapa waktu yang lalu saya sudah membuat aksi nyata untuk topik 1. Nah, pada video ini saya akan membuat aksi nyata saya untuk topik 2 dengan tema mengapa kurikulum itu perlu berubah. Dan sekolah saya termasuk yang menggunakan kurikulum mandiri berbagi. Ada beberapa catatan saya. Yang pertama, apa itu kurikulum? Nah, sederhananya kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai panduan untuk mencapai tujuan. Nah, itulah kurikulum. Mengapa kurikulum itu kok perlu berubah? Dulu ketika saya masih awal-awal membeli handphone, itu seperti ini. Tapi sekarang tentu ini sudah tidak zamannya lagi. Nah, sekarang menggunakan smartphone dengan Android ya. Dan ini sudah bisa digunakan untuk banyak hal. Jadi kenapa kurikulum berubah? Yang pertama adalah agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Tentu kebutuhan murid sekarang dengan murid ketika saya masih sekolah dulu juga berbeda. Sehingga dengan perubahan ini akan lebih memenuhi kebutuhan murid itu. Dan yang ketiga adalah menyiapkan generasi cemerlang untuk yang akan datang. Tentu kita harus menyiapkan penerus-penerus kita itu agar bisa bersaing secara global. Kemudian, mengapa kurikulum itu perlu diadaptasi? Jadi pemerintah pusat melalui Kemdikbud itu menurunkan kurikulum, tapi kurikulum ini tidak baku, sekolah harus mengadaptasi. Kenapa harus diadaptasi? Nah, satuan pendidikan atau sekolah itu perlu mengadaptasi kurikulum agar sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Jadi ketika di SMP 1 Sampang, maka kurikulum itu harus di-breakdown, disesuaikan dengan karakteristik murid. Murid-murid di Madura, di Kabupaten Sampang ini, serta dengan konteksnya ya, dengan budaya lokal. Nah, sehingga kurikulum yang digunakan di sekolah saya akan sesuai dengan kebutuhan murid saya di Sampang, di Madura, dengan karakteristik masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, adaptasi kurikulum yang sudah saya coba untuk menerapkan itu adalah saya memulai dari mempelajari CP yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Kemudian saya padukan dengan buku panduan guru ya, juga diterbitkan oleh Kemdikbud. Kemudian saya padukan juga dengan kalender pendidikan Kaldik ini yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang sudah saya breakdown menjadi RPE atau rincian pekan efektif seperti ini. Kemudian saya breakdown lagi menjadi program tahunan dan program semester. Saya padukan antara ketiganya itu CP dari Kemdikbud, buku panduan guru, kemudian prota yang saya buat itu menjadi ATP atau alur tujuan pembelajaran. Jadi ATP sudah saya buat dan sudah mendapatkan tanda tangan dari kepala sekolah. Dari ATP itu kemudian saya breakdown menjadi modul ajar. Nah, di modul ajar itulah karakteristik lokal,
kemudian juga konteksnya saya adaptasi, saya masukkan ke dalam modul ajar yang saya buat ini. Nah, kira-kira seperti itu aksi nyata saya pada topik kedua tentang kurikulum merdeka dengan tema mengapa kurikulum harus berubah. Saya mengharapkan umpan balik dari teman-teman semua, dari Bapak Ibu semuanya, di link di bawah untuk umpan balik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.